Seperti yang kita ketahui, kedatangan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 awalnya disambut baik oleh rakyat Indonesia. Tahukah cucu sekalian mengapa bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang? Oke, mari kita bahas. Yang pertama adalah karena propaganda Jepang di Indonesia. Untuk meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan sebagai saudara tua, sehingga Jepang dan Indonesia sama. Jepang dianggap sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Tentara Jepang mempropagandakan kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan memajukan rakyat Indonesia. Jepang terus melakukan propaganda untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Beberapa propaganda Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia antara lain adalah Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya, selain Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang. Bendera berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Melalui siaran radio dipropagandakan barang-barang buatan Jepang dan harganya murah agar rakyat Indonesia mudah membeli. Pada awalnya, kedatangan tentara Jepang ke Indonesia disambut dengan sukacita karena beberapa alasan, yaitu kesengsaraan rakyat akibat imperialis Belanda, adanya slogan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Lalu penduduk pribumi diangkat sebagai pegawai administrasi pemerintahan. Lalu tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir yang sebelumnya diasingkan Belanda dibebaskan oleh Jepang. Lalu pengibaran bendera merah putih dan pengumandangan lagu Indonesia Raya diizinkan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan formal dan non-formal serta pelarangan penggunaan bahasa Belanda. Lalu kepercayaan masyarakat Jawa terhadap ramalan Jayabaya. Mengutip dari Kemendikbud RI, rakyat Indonesia memberikan dukungan karena sikap Jepang yang sangat membenci Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang itu dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap ramalan Jayabaya. Jayabaya adalah raja kerajaan Daha Kediri 1051 hingga 1062. Bunyi ramalan Jayabaya tentang Jepang adalah Pulau Jawa kelak akan diperintah bangsa kulit putih atau Belanda. Kemudian dari arah utara akan datang bangsa Katai, kulit kuning bermata sipit. Pemerintahan dari bangsa kulit kuning tidak lama, hanya seumur jagung, dan sesudah itu Jawa akan merdeka. Gerakan 3A. Melalui program Pan-Asia, Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk meneguhkan propaganda Pan-Asia di Indonesia, Jepang membentuk perkumpulan yang bernama Gerakan 3A. Gerakan 3A merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bertujuan untuk memobilisasi rakyat Indonesia agar mendukung Jepang dalam menghadapi sekutu. Gerakan 3A didirikan pada 29 April 1942, dipelopori oleh pendudukan Jepang bagian propaganda tentara Jepang yang dikenal dengan nama Sendenbu dan tokohnya bernama Shinaizu Hitoshi. Gerakan 3A yang didukung oleh Sendenbu diketuai oleh orang Indonesia yang bernama Mr. Syamsuddin, seorang tokoh Parindra. Namun gerakan 3A hanya bertahan sebentar karena dianggap gagal dalam menggerakkan rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang dalam menghadapi sekutu. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?